sempurna. Saat teduh saatnya ku berdiam diri, ku nanti kehendak-Mu di dalam hidupku. Kini tiba saatnya ku berserah diri, pulihkan gereja-Mu kudus dan sempurna. Saat teduh, saat ku berdiam diri, ku nanti kehendak-Mu di dalam hidupku. Saat teduh, saat Engkau menyatakan kehendak dan rencana-Mu, Tuhan. Saat teduh, saat ku berdiam diri, ku nanti kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Saat teduh, saat Engkau menyatakan kehendak dan rencana-Mu, Tuhan. Dari atas kembali. Saat teduh, saatnya ku berdiam diri, ku nanti kehendak-Mu di dalam hidupku. Kini tiba saatnya ku rendahkan diri, pulihkan gereja-Mu kudus dan sempurna. Kita pakai berdiri bersama-sama. Saat teduh, saat berdiam diri, kehendak-Mu di dalam iman-Mu. Saat teduh, saat Engkau menyatakan kehendak dan rencana. Saat teduh, saat teduh, saat ku berdiam diri, ku nanti kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Saat teduh, saat Engkau menyatakan kehendak dan rencana-Mu, Tuhan. Saat teduh, saat ku berdiam diri, amin, ku nanti kehendak-Mu di dalam hidupku. Saat teduh, saat Engkau menyatakan kehendak dan sekali lagi Mu, Tuhan. Saat teduh, dan waktu kami serahkan pada Bapak Gembala. Siang diri, ku nanti di dalam hidupku. Saat teduh, saat Engkau menyatakan kehendak dan rencana-Mu. Sekali lagi kita mendak. Saat teduh, saat ku berdiam, ku nanti kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Saat teduh, saat Engkau menyatakan kehendak dan rencana-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa bertelut di bawah kaki-Mu saat ini, Tuhan. Kami memiliki saat teduh di dalam Engkau, Tuhan. Sekalipun kami seperti kapal yang sedang dihantam angin gelombang di tengah lautan dunia ini, tapi kami bisa tenang bersama Tuhan, bisa berada di bawah kaki Tuhan saat ini. Dan kami percaya Tuhan yang menolong kami semua. Biarlah doa penyembahan kami berkenan kepadamu, didorong oleh firman pengajaran dan urapan Roh-Mu yang suci, Tuhan. Itu sebabnya nyatakan firman-Mu bagi kami semua, nyatakan kehendak-Mu bagi kami semua, dan urapi kami
dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada Tuhan. Urapi semua untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Yang merasakan jamahan tangan Tuhan bekerja di tengah kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami, menghapus kemustahilan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain bersama dengan kami beribadah kepada Tuhan saat ini dimanapun berada. Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab, menjadi satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kitab Wahyu pasal yang ke-6, masih ayat yang ke-12 sampai 17 ya. Wahyu pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 17. Malam ini kita baca ayat 14. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan ini gempa bumi di ayat 12 itu gempa bumi yang dahsyat secara jasmani. Gempa bumi yang dahsyat secara jasmani ya, mengakibatkan pulau-pulau bergeser, mengakibatkan pulau-pulau bergeser dan gunung-gunung bergeser bahkan tenggelam. Kalau sudah digeser-geser bahkan tenggelam ya, sama dengan terjadi kegoncangan yang dahsyat. Sama dengan terjadi kegoncangan yang dahsyat, kegoncangan yang dahsyat ya. Ini. Nah, lebih dari itu gempa bumi secara rohani. Gempa bumi yang dahsyat secara rohani yaitu pengaruh dosa Babel. Pengaruh dosa Babel ya, yang membinasakan hamba Tuhan, pelayan Tuhan bersama dunia ini. Membinasakan hamba Tuhan atau pelayan Tuhan bersama dengan dunia ini. Wahyu 17. Nah, kita harus hati-hati, pengaruh dosa Babel itu gempa bumi yang dahsyat di akhir zaman. Pengaruh dosa Babel. Ya. Ini Wahyu 17 ayat 1, 2, 5, ayat 1 sampai 2, ayat 5 dan ayat yang ke-15. Wahyu pasal yang ke-17 ayat 1, 2, 5 dan 15. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Ayat 5, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Ini Babel. Ayat 15, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Itulah bangsa kafir. Jadi sasaran Babel adalah bangsa kafir yang bagaikan air banyak, bagaikan lautan yang bebas. Itu sasaran dari Babel. Roh jahat, roh najis. Babel itu adalah sasaran Babel adalah bangsa kafir
yang bagaikan lautan yang bebas. Bagaikan lautan yang bebas. Nah ini saja. Jadi mengapa bangsa kafir yang diduduki atau dikuasai Babel? Mengapa bangsa kafir yang diduduki atau dikuasai oleh Babel? Jawaban pertama dalam Keluaran 32 ayat 25. Bangsa kafir bebas, bagaikan lautan bebas. Itu dalam Keluaran 32 seperti kuda terlepas dari kandang. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Jadi jawaban pertama, mengapa bangsa kafir diduduki, dikuasai oleh Babel, lautan yang bebas ini dikuasai oleh Babel. Sebab bangsa kafir bebas sama dengan bagaikan lautan bebas, sama dengan tidak tergembala. Sebab bangsa kafir bagaikan lautan bebas sama dengan tidak tergembala. Kalau istilah di kitab Keluaran seperti bangsa Israel juga, yaitu seperti kuda terlepas dari kandang. Jadi kalau domba sudah tidak tergembala, itu tidak jadi domba lagi, menjadi kuda yang terlepas dari kandang. Sama dengan kuda liar. Sama dengan kuda liar. Dia tidak mau dibatasi, maunya bebas. Maunya seperti laut bebas. Nah, kemarin sehebat apapun laut ini gelombangnya tinggi, indah katanya. Ya, gelombang terindah di dunia. Tapi sampai ke pantai ya cuma sampah, tidak ada lain. Nah itu laut itu. Kalau mau bebas itu mau hebat, mau indah, mau ini kata orang, tapi nanti sampai di pantai hanya sampah dan lumpur. Itu aja. Ya. Nah ini juga bangsa kafir mau bebas seperti lautan bebas, tidak tergembala, seperti kuda terlepas dari kandang, sama dengan kuda liar lah, itu yang diduduki oleh Babel. Jadi ya, yang dibatasi dalam penggembalaan seringkali, jangan tergembala, tidak boleh ini, tidak boleh ini ya. Yang dibatasi dalam penggembalaan bukan pelayanan, ibadah dan bukan. Nanti tidak boleh ini, bukan. Tetapi yang dibatasi adalah daging yang liar itu. Yang dibatasi daging yang liar. Daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Itu yang dibatasi. Ya, biarpun beribadah, tapi dengan daging liar lah. Ini seperti Israel. Musa naik ke gunung, menerima 2 loh batu dan tabernakel. Israel beribadah loh di bawah itu. Mereka mengatakan, kami beribadah. Tapi dengan daging liar ibadahnya ya itu menyembah lembu emas. Biar mengatakan ibadah, bukan ibadahnya yang dibatasi. Ibadah, orang mau ibadah sulit mau datang, kok mau dibatasi? Yang dibatasi daging liarnya. Biar beribadah kalau dengan daging liar, tidak bisa, tidak berkenan. Itu ibadah, apalagi yang lain. Ayo, mau apa dengan daging liar? Hancur hidup itu. Jadi jangan salah paham. Di dalam penggembalaan itu yang dibatasi bukan ibadahnya, ini nanti tak boleh ibadah ini dah. Bukan. Yang dibatasi daging liarnya. Daging yang dengan hawa nafsu, dengan segala hawa nafsu dan keinginan daging. Nah inilah mengapa bangsa kafir dikuasai oleh Babel, diduduk karena mau bebas seperti lautan bebas, tidak tergembala, kuda liar. Itu yang diduduki, daging dengan segala hawa nafsu, keinginan, itu yang diduduki Babel. Kemudian B, jawaban kedua, jadi jawaban pertama tidak tergembala, mau bebas. Jawaban kedua, Amsal 29 ayat yang ke-18. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah ini saja. Yang kedua, sebab tidak ada wahyu, tidak ada pembukaan rahasia firman Allah. Nah ini, sekalipun ibadah, kalau tidak ada wahyu, tidak ada pembukaan firman, liar juga. Nah, semoga kita tidak ada wahyu, tidak ada pembukaan rahasia firman, atau sekarang tidak ada firman pengajaran yang benar. Nah, segala kedudukan, kepandaian, kekayaan, segala kedudukan, kepandaian atau pengetahuan, kekayaan tidak bisa
membendung daging liar, daging yang liar. Tidak bisa. Makanya kalau tidak ada wahyu menjadi liar, daging jadi liar. Jadi segala kekayaan, kedudukan, kepandaian, pengetahuan tidak bisa membendung daging yang liar. Nggak bisa membendung daging yang liar. Sama, tadi tidak tergembala, nggak bisa membendung daging liar. Tidak ada pembukaan firman, sekalipun penggembalaan tapi tidak ada wahyu, tidak ada pembukaan firman juga tidak bisa membendung daging yang liar. Tidak bisa. Dua-dua ini harus ada, tergembala pada wahyu, pada pengajaran benar itu harus. Jadi dua-dua ini tadi tidak tergembala, tidak ada wahyu, dagingnya liar. Daging dengan segala hawa nafsu hanya berbuat dosa. Nah, kalau tidak tergembala daging liar. Kalau tidak ada wahyu daging liar. Daging liar itu daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya hanya untuk berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Hanya untuk berbuat dosa dan puncaknya dosa. Saja semoga kita bisa mengerti. Hanya berbuat dosa sampai puncak dosa. Dosa makan minum, kawin mengawin. Karena itu mengarah kepada Babel. Saja semoga. Jadi hanya wahyu, pembukaan firman yang bisa membendung daging yang liar. Tadi penggembalaan membendung. Hanya wahyu, pembukaan firman yang bisa membendung daging yang liar. Yang lain tidak bisa. Pinter orangnya hebat, tidak bisa. Tetap liar daging. Hanya wahyu, pembukaan firman. Hanya penggembalaan. Ya, semoga kita praktek tidak tergembala dan menolak wahyu. Nah, ini bangsa kafir seringkali. Mau laut bebas, tidak mau firman. Wah, firman terlalu lama, terlalu yang enak, yang ini begini. Nah ini saja. Jadi praktek bangsa kafir tidak tergembala dan menolak wahyu adalah saja. Nah ini semoga kita mengerti. Praktek tidak tergembala dan menolak wahyu yaitu masuk dalam kegerakan kuda liar. Masuk dalam kegerakan kuda liar. Masuk dalam kegerakan kuda liar yang mengarah kepada Babel. Ya, Babel itu mempelai wanita setan yang sempurna dalam kejahatan dan kenajisan. Mempelai wanita setan yang sempurna dalam kejahatan kenajisan untuk dibinasakan selama-lamanya. Untuk dibinasakan. Hanya ke arah sana. Makanya perlu ada wahyu. Perlu tergembala ada. Tadi kalau tidak ada wahyu liar. Hanya wahyu, pembukaan firman, pengajaran yang benar itu yang bisa membendung daging liar. Nah, kalau daging liar dibendung, bisa teratur. Hidupnya teratur. Kalau ada pengajaran tuh hidupnya teratur, ibadahnya teratur, nikahnya teratur, semua diatur. Kalau enggak, wah semaunya sendiri. Hidupnya maunya sendiri. Menikah maunya sendiri. Beribadah maunya sendiri, enggak teratur, liar semua. Tapi kalau ada wahyu, nah itu. Nah, bisa teratur semua. Bisa teratur. Ya, semoga kita. Nah, tadi praktek bangsa kafir yang tidak mau tergembala, laut bebas, dan tidak mau wahyu, menolak pengajaran benar, ya mengarah kepada kegerakan kuda liar. Nah itu, suatu kegerakan kuda liar, yaitu mengarah kepada pembangunan Babel, mempelai wanita setan yang sempurna dalam kejahatan, kenajisan yang akan dibinasakan selama-lamanya. Nah, tapi kalau dibalik, tapi jika bangsa kafir tergembala, dan menerima pembukaan firman Allah, wahyu, firman pengajaran benar, jika bangsa kafir tergembala dan menerima wahyu, pembukaan firman pengajaran benar, itu sama dengan keledai bangsa kafir seperti keledai yang tertambat pada pokok anggur yang benar. Jika bangsa kafir mau digembalakan, mau tergembala dan mau terima wahyu, pengajaran benar, pembukaan, itu sama dengan keledai yang tertambat pada pokok anggur yang benar. Sehingga menjadi sasaran dari Tuhan. Nah, kalau tidak tergembala, sasaran dari setan, dari Babel. Tapi kalau sudah tertambat pada pokok anggur yang benar, keledai bangsa menjadi sasaran Tuhan untuk dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan kuda putih bukan kuda liar.
kegerakan kuda putih, kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan kuda putih. Seperti keledai ditunggangi Yesus menuju Yerusalem. Nah, ini perjalanan terakhir Yesus. Seperti keledai yang ditunggangi Yesus menuju ke kota Yerusalem. Nah, inilah jadi dua kutub. Saudara, dua kutub. Mau di mana bangsa kafir? Kalau mau bebas biasanya tidak tergembala, tidak mau pengajaran. Wah, terlalu keras, terlalu lama, terlalu. Nah, ini menjadi sasaran Babel. Sasaran Babel. Ya, dia akan masuk ke gerakan kuda liar, pembangunan tubuh Babel, mempelai wanita setan yang sempurna dalam kejahatan, kenajisan untuk dibinasakan. Nah, tapi kalau bangsa kafir mau tergembala, mau terima pengajaran benar seperti keledai tertambat pada pokok anggur benar, menjadi sasaran dari Yesus. Sasaran untuk dipakai dalam kegerakan kuda putih, kegerakan Roh Kudus hujan akhir, pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Seperti keledai yang ditunggangi Yesus masuk pembangunan, masuk kota Yerusalem. Itu pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita surga yang siap masuk Yerusalem baru. Nah, tinggal pilih salah satu, ya. Semoga kita mengerti. Semoga. Nah, tapi untuk bisa ditunggangi Yesus menuju Yerusalem, atau supaya bangsa kafir bisa dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, maka bangsa kafir harus mengalami dua hal. Supaya bangsa kafir bisa dipakai dalam kegerakan kuda putih, pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, atau bisa ditunggangi Yesus menuju Yerusalem, harus mengalami dua hal. Mengalami dua hal. Yang pertama, Kejadian 49 ayat 11. Keledai ini, bangsa kafir keledai, 49:11. Ia akan menambatkan keledainya pada pokok anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Terus ya, matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Jadi tadi itu keledai harus tertambat, tergembala, ada wahyu, tergembala pada pengajaran benar. Ya, jadi keledai bangsa kafir harus tergembala pada pokok anggur yang benar, firman pengajaran, wahyu yang benar, sehingga mengalami penyucian. Nah, ini syaratnya. Kalau mau ditunggangi oleh Yesus menuju Yerusalem, dipakai dalam gerakan kuda putih, kegerakan Roh Kudus hujan akhir, maka bangsa kafir atau keledai harus tertambat pada pokok anggur yang benar, tergembala pada firman pengajaran yang benar tadi, wahyu, sehingga mengalami penyucian. Mengalami penyucian. Apa yang disucikan? Pakaian, baju, perbuatan. Pakaian itu, penyucian pakaian, baju, itu menunjuk sholat tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan-perbuatan dosa itu disucikan, sehingga menjadi perbuatan yang benar, perbuatan yang suci dan baik. Mencuci pakaian. Pakaian itu perbuatan-perbuatan dosa, ya, mencuci pakaian yang kotor tentu. Nah, ini menyucikan, harus penyucian dari pakaian yang kotor, perbuatan-perbuatan dosa disucikan sampai menjadi perbuatan benar, suci dan baik. Perbuatan benar, suci dan baik. Nah, ya, juga pakaian itu pelayanan, penyucian pelayanan supaya melayani dengan kesucian. Mengalayani dengan kesucian, beribadah melayani Tuhan dengan kesucian, ya, bukan S1 S2 itu tadi Babel itu mengandalkan yang jasmani. Nah, tapi ini kesucian, boleh mau S1 S2 mau pinter silakan, tapi harus kesucian. Ini penyucian pakaian. Kita melayani, beribadah melayani Tuhan dengan kesucian, ya. Kemudian pandangan, mata merah bagaikan buah anggur, pandangan. Pandangan yang rohani, pandangan daging disucikan menjadi pandangan rohani, pandangan yang rohani. Pandangan disucikan sehingga memiliki pandangan rohani, yaitu memandang kepada Yesus sebagai imam besar yang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Tidak memandang yang lain, memandang Yesus yang sebagai imam besar yang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Artinya mengutamakan ibadah pelayanan,
saudara, mengutamakan ibadah pelayanan. Ini pandangan rohani. Mengutamakan ibadah pelayanan. Sekalipun harus berkorban yang jasmani. Nah, ini mengutamakan ibadah pelayanan sekalipun harus berkorban yang jasmani. Korban waktu kita, korban ini, korban yang jasmani. Berbenturan dengan perkara jasmani kita, besok ujian dan lain, kita korbankan. Maksudnya korbankan bukan tidak usah belajar, saya diatur waktu. Mestinya waktu istirahat dan lain, ayo belajar untuk bisa beribadah, begitu saja. Jadi mengutamakan ibadah pelayanan kepada Tuhan lebih dari perkara apapun, sekalipun berkorban perkara yang jasmani. Mata merah seperti orang mabuk. Tapi ini mabuk yang rohani, mabuk, saudara, ini mabuk dalam ibadah pelayanan, sangat bergairah. Mabuk rohani itu sangat bergairah dalam ibadah pelayanan, berkobar-kobar, setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Itu kalau mata memandang Yesus imam besar, sangat bergairah, saudara, setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Kemudian gigi, mulut. Giginya akan putih seperti itu. Mulut, penyucian mulut, tidak berdusta. Mulut tidak berdusta, berkata benar dan baik. Itu gigi kelihatan itu ketawa, bahagia. Kalau tidak ada dusta, berkata benar dan baik, itu bahagia. Sudah bahagia kita, ya, itu kebahagiaan. Kalau dusta kepahitan, pahit getir. Tapi kalau tidak dusta itu bahagia. Semoga kita bisa mengerti. Ini yang pertama, tidak berdusta, bahagia sampai bisa tidak bercela. Mulai dari tidak berdusta sampai tidak salah dalam perkataan, tidak bercela, sempurna. Nah, terus disucikan sampai sempurna. Nah, ini keledai bangsa kafir yang bisa dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ya, harus tertambat pada pokok anggur yang benar, tergembala pada wahyu pengajaran yang benar. Bukan pada orang, pada pengajaran yang benar. Supaya bisa disucikan, pakaiannya suci. Kehidupan sehari-hari, pelayanannya suci, termasuk nikahnya. Pakaian nikahnya juga suci. Kemudian matanya disucikan, memandang Yesus imam besar. Mengutamakan ibadah pelayanan, sekalipun mengorbankan jasmani. Bergairah, sangat mabuk, sangat bergairah dalam ibadah pelayanan, setia berkobar dalam ibadah pelayanan, tidak bisa dihalangi, tidak bisa dihalangi. Semoga kita bisa mengerti. Kemudian gigi, mulut disucikan sampai tidak ada dusta, berkata benar, baik, itu bahagia, sampai tidak salah dalam perkataan, tidak bercela, sempurna. Ini syarat pertama. Yang kedua, harus mengalami dua hal. Yang kedua, di dalam Injil Markus itu tentang keledai. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-11, Injil Markus pasal yang ke-11, ayat yang ke-7 mulai. Ayat 7 sampai 8. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Nah, itu pengorbanan. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pulang menyebarkan ranting-ranting makanan dan mereka ambil dari ladang dan seterusnya. Jadi yang kedua, penyerahan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Mulai dengan memberi. Pakaiannya dulu semua diberikan. Memberi waktu, tenaga, berkorban waktu, memberi berkorban waktu, tenaga, keuangan dan lain-lain. Kecuali pengajaran yang benar, tidak boleh dikorbankan. Ini berkorban waktu, tenaga, uang, pikiran dan lain-lain, dalam kurung kecuali pengajaran yang benar jangan dikorbankan. Sampai bisa menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan, sampai penyerahan sepenuh kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan, penyerahan sepenuh, yaitu ditunggangi oleh Yesus, sampai ditunggangi oleh Yesus. Nah, ini harus penyerahan. Kalau tidak mau ditunggangi, bagaimana mau dipakai? Wah, terlalu berat ini, wah bebannya, tidak bisa dipakai. Harus rela
sampai penyerahan, mulai belajar menyerahkan waktu, tenaga, keuangan dan lain-lain semua. Mulai belajar. Penyerahan diri itu mulai yang jasmani itu, waktu, tenaga, pikiran, uang dan lain-lain, kecuali pengajar benar. Sampai bisa menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan, penyerahan diri sepenuh, yaitu ditunggangi oleh Tuhan. Ditunggangi oleh Tuhan. Ini penyerahan sepenuh. Injil Yohanes pasal 7 ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-7, Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Nah ini saudara, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Waktu Tuhan belum tiba artinya Tuhan belum menolong kita dan lain-lain. Waktuku belum tiba sama dengan waktu Tuhan belum tiba. Artinya Tuhan belum menolong kita dan lain-lain, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Jadi kalau Tuhan belum menolong ya dan lain sebagainya, aku belum mendengar doa kita, waduh sudah puasa, sudah kok belum. Ingat, bagi kamu selalu ada waktu. Jadi merupakan waktu, kesempatan bagi kita untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Untuk menyerahkan diri sepenuh. Jadi kalau kita ditolong, kita ini seringkali lupa. Jadi Tuhan seperti dibiarkan aja, tidak ditolong, tidak dijawab. Ini merupakan waktu atau kesempatan yang besar bagi kita, kesempatan seluas-luasnya bagi kita untuk menyerahkan hidup, menyerahkan diri kepada Tuhan, untuk menyerahkan diri kepada, yaitu untuk mengikuti kehendaknya dulu loh. Apa kehendak Tuhan ini? Kenapa saya belum ditolong? Apa kehendak Tuhan ini? Untuk mengikuti kehendak Tuhan. Kedua, untuk berseru kepada Tuhan. Itu menyerahkan diri kepada Tuhan. Untuk mengikuti kehendak Tuhan, apa maunya Tuhan. Nah begitu, apa maunya Tuhan. Kok enggak ditolong-tolong, apa maunya Tuhan. Kedua, untuk berseru kepada Tuhan. Berseru pada Tuhan. Jadi itu, kita ditunggangi Tuhan, penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Mulai belajar berkorban waktu, tenaga, keuangan, jangan terlalu perhitungan sama Tuhan. Tapi dalam arti juga jangan ngawur. Ya, berkorban dan lain jangan ngawur, sesuai gerakan Tuhan. Jangan ngawur. Ya, ngawur juga tidak berkenan pada Tuhan, sesuai gerakan Tuhan. Ya, tapi jangan perhitungan seperti Yudas. Berapa ini? Minyak ini berapa? Ini berapa? Akhirnya tidak dihitung, terlalu perhitungan sama Tuhan. Waktu saya, terlalu perhitungan terus sampai tidak dihitung sama Tuhan. Jangan sampai. Tuhan tolong kita semuanya. Ini jadi kalau Tuhan belum tolong, belum ini, ayo kesempatan menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan, berkorban sampai bisa menyerahkan diri kepada Tuhan. Untuk apa? Kalau Tuhan belum menolong, saatnya yang tepat ini kita menyerahkan diri sepenuh untuk ikuti kehendak Tuhan. Apa maunya Tuhan ya? Apa yang kurang aku ini? Apa kehendak Tuhan? Nah ini yang diperiksa. Satu, banyak dengar firman. Ya, tahu kehendak Tuhan itu dari firman, banyak dengar firman. Jadi salah kalau tidak ditolong, saya dulu ya, terlalu berat pencobaannya, saya tidak bisa dulu ibadah. Salah besar. Justru untuk tahu kehendak Tuhan dari mana? Ya mendengar firman, banyak mendengar firman. Dan untuk berseru kepada Tuhan, jangan kepada yang lain, berseru kepada Tuhan. Nah, sebagai contoh keluarga Betania, Yohanes 11 ayat 39 sampai 40. Keluarga Betania, ini Yohanes pasal yang ke-11, Yohanes yang ke-11 ayat yang sebentar 3 dulu, 3 sampai 5, kemudian nanti baru 39. Dan Lazarus yang sakit adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, berdoa. Kalau sekarang kirim kabar, berdoa. Kalau dulu Yesus masih sebagai manusia, ya kirim surat kah? Ya, mungkin tidak ada telepon atau pesan sama orang. Mau kemana? Ke kota itu, ke Sidoarjo. Pesan ya kepada Yesus, ini Lazarus sakit. Nah, begitu. Oh iya pesan sudah.
Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya Lazarus. 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ini waktuku belum tiba. Sudah sakit, kirim kabar, sudah doa, sudah puasa, sudah ada masalah. Yesus sengaja, ya enggak usah sana, tinggal aja 2 hari. Ini namanya waktuku belum tiba. Ada apa? Kenapa begitu? Padahal mereka mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi, tapi kok stop dulu Tuhan, enggak ditolong, enggak enggak didengar. Kenapa? Nah, mari baca 39. Ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Nah ini, jadi kenapa waktu Tuhan belum tiba? Sudah berdoa, sudah ini, kok belum tiba, malah sengaja enggak ditolong dulu. Sampai sakit, sampai mati, ya, sampai mati 4 hari. Nah, ada maksud Tuhan menghadapi batu keras ini masih. Nah ini rencana Tuhan di sini. Maunya Tuhan, batu kerasnya hancur dulu, baru nanti semua bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya itu. Jadi di sini, saudara, contohnya keluarga Betania diizinkan menghadapi Lazarus yang sakit, lalu mereka berdoa, lalu mereka menyampaikan kabar pada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menolong sampai Lazarus mati 4 hari. Mati 4 hari. Itu sama dengan menghadapi kebusukan. Mati 4 hari busuk, kehancuran, kehancuran masa depan dan lain-lain, hancur. Kemustahilan, kebusukan, kehancuran, kemustahilan. Ini diizinkan Tuhan. Belum ditolong malah sampai hancur, sampai busuk, sampai ini. Nah, kenapa demikian? Nah, supaya keluarga Betania ini mengikuti kehendak Tuhan. Supaya sekarang kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan itu? Ya batu besar, batu keras. Marta yang keras hati, kita yang keras hati harus berubah jadi lembut hati. Yaitu jujur, buka batu itu, angkat sudah, biar busuk-busuk, sampaikan aja, perlihatkan aja, sampai jujur dan percaya. Ini kehendak Tuhan. Apa yang selama ini dipertahankan, itulah keras hati. Mempertahankan sesuatu itu keras hati, seperti kuburan. Di luar mungkin kita baik-baik semua, tapi di dalam busuk, hancur, mustahil, itu. Ayo buka semua itu, berubah. Jadi keras hati menjadi hancur hati. Yang melembut hancur hati, keras hati jadi hancur hati. Jujur, ngaku dan percaya. Jujur, ngaku dan percaya. Jujur mungkin, jujur juga soal pengajaran. Mungkin selama ini kita masih bimbang terhadap pengajaran. Ya enggak apa-apa, sama aja, ini sama aja. Terus begitu, ya terus, enggak ada pertolongan Tuhan. Saya bersyukur mendapat teladan, bukan cuma ajaran. Bukan cuma ajaran dari Gembala Indiono Almarhum Pongol, bukan cuma ajaran. Kalau ngajar gampang, kita harus teguh, setelah itu miring. Tapi ajaran dan teladan sampai garis akhir, tetap teguh. Nah, saya seringkali bersaksi, sampai salamnya pun tidak berubah, sampai mati tidak berubah. Jangankan pengajarannya, salam itu pembuka pengajaran. Salamnya pun tidak berubah. Padahal sudah ribut orang, wah begini salam begini. Dia tetap dari dulu. Nah ini teladan. Ya, kita masih boleh ini, bisa. Ya tetap aja Tuhan tidak datang-datang. Waktuku belum tiba terus. Waktuku belum tiba. Karena kehendak Tuhan, ayo jujur kamu soal pengajaran. Mana yang benar, pegang itu. Ayo tekuni itu. Dan jujur soal dosa-dosa, kebusukan. Ayo jujur, akui. Kalau sudah jujur soal Tuhan, soal pengajaran benar, pasti jujur soal kesalahan.
pasti jujur. Kalau enggak jujur soal pengajaran, soal Tuhan, mau ngaku dosa, enggak pernah. Orang lain yang salah, orang lain yang salah. Enggak mungkin ngaku dosa. Sudah di depan mata salah, oh begini, oh begitu, orang lain lagi yang salah. Jadi waktuku belum tiba. Tapi kalau kita sudah melembut, hancur hati, jujur mengakui pengajaran yang benar. Ini yang benar, bukan saya, bukan Alkitab yang benar. Ya, jangan dipelintir, oh cuma di sini yang benar, oh yang lain enggak, wah bukan. Alkitab yang benar, cocokkan dengan Alkitab. Dari iman pintu gerbang sampai mempelai harus cocok dengan Alkitab. Nah, kalau sudah berani mengakui pengajaran benar, pegang teguh, pasti berani ngaku dosa. Pasti, waduh, tidak cocok. Karena dia sudah memandang. Kalau sudah teguh dalam pengajaran, memandang cermin. Ternyata ada, kotoran tadi ini, lupa. Tahu dia. Tapi kalau tidak teguh, ini samar-samar terus. Ini boleh, samar-samar. Nah, coba saudara ngaca gini-gini. Nah, bagaimana? Nanti lipstiknya ada di sini. So, jalan, orang ketawa semua. PD bukan pongdong lembah ya, percaya diri. Oh begini, jalan, orang sudah tepuk tangan, badut. Nah, itu banyak kami hamba Tuhan jadi badut. Karena tidak jelas. Semoga kita bisa. Ayo sungguh-sungguh, malam ini ditunggu oleh Tuhan. Ditunggu. Jujur soal pengajaran, jujur dalam mengaku dosa, itu aja. Dan percaya pada Tuhan. Jujur dan percaya. Itu yang ditunggu. Satu, untuk mengikuti kehendak Tuhan, jujur percaya. Kedua, untuk berseru kepada Tuhan. Jangan pada yang lain. Berseru kepada Tuhan. Sudah dua itu. Jujur percaya, berseru kepada Tuhan. Maka waktunya Tuhan sudah tiba. Waktunya Tuhan sudah tiba. Kita mengulurkan tangan tadi, jujur percaya, berseru pada Tuhan, ulurkan tangan sama Tuhan. Waktunya Tuhan sudah tiba, ulurkan tangan anugerah yang besar kepada kita. Yang busuk jadi harum. Yang busuk jadi harum. Yang hancur jadi baik. Yang busuk jadi harum. Yang mustahil jadi selesai pada waktu. Tidak mustahil, selesai pada waktunya. Yang hancur jadi indah pada waktunya. Yang busuk jadi harum pada waktunya. Yang mustahil menjadi tidak mustahil pada waktunya. Selesai semua pada waktunya. Dan yang hancur menjadi indah pada waktunya. Tinggal tunggu waktu Tuhan. Sudah, ayo. Kapan waktu Tuhan? Ayo ikuti apa kehendak Tuhan ini. Apa kekurangan saya. Ditunggu bertahun-tahun. Ayo serahkan sama Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Ayo sungguh-sungguh dan berseru pada Tuhan. Jangan pada yang lain, jangan harap pada yang lain. Tuhan tolong. Itu waktunya Tuhan menolong kita. Sampai kalau Tuhan datang kedua kali, semua jadi sempurna seperti Dia. Untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Semoga kita bisa mengerti. Ayo gunakan waktu. Nah, jangan putus asa kalau belum ditolong. Nah, sekarang mengerti, oh ternyata Tuhan mau aku diubahkan dulu. Aku mengerti kehendak Tuhan. Aku bisa berserah sepenuh. Sudah, waktunya Tuhan sudah datang. Tuhan memberkati kita semua. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja. Tidak apa. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Mari, haleluya. Spon-spon tolong dibagikan. Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya
Ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkan, tetap setia mengandalkannya. Tur. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Kur. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Dengan lagi, kur. Semua ku yakin percaya, ku yakin percaya. Ku yakin percaya. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh haleluya, kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Haleluya. Semua yang Tuhan izinkan terjadi bukan untuk kecelakaan, tapi untuk kemuliaan semuanya. Kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, haleluya.
Yesus, haleluya. Nyatakan kehendak-Mu lebih dahulu dalam hidup kami. Apa yang harus diperbaiki, apa yang belum seturut kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Periksa hamba, periksa kami semua Tuhan. Jika masih ada batu-batu keras Tuhan, bertahan pada yang salah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ilawasa, ilawaka. Ilawaka, ilawaka. Ilawasa, ilawasa. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami hanya menyembah Engkau. Haleluya. 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 Ilawaya Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Ilawasa, ilawasa. Periksa hamba, periksa kami yang tidak sesuai kehendak-Mu. Kami kembali pada kehendak-Mu Tuhan. Kembali pada firman-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa berserah berseru kepada-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya kami hanya menyembah, kami hanya menyembah. Haleluya, ya Allah, ya Allah. Haleluya, haleluya. Ilawasa, ilawasa. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Ilawasa, ilawaka. Kami hanya menyembah Engkau. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka. Ya Lawaka, ya Lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya.
kami menyembah Engkau. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawaka, Ya Lawaka. Haleluya. Kami hanya berseru kepada-Mu. Hanya menunggu waktu Tuhan. Haleluya. Engkau tidak menipu kami Tuhan. Haleluya. Semua indah pada waktunya. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Ilawaka, ilawaka. Ilawaka, ilawaka. Ilawaka, ilawaka. Haleluya, 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 haleluya. Ya Lawasa, Ya Lawaka, Ya Lawasa, Ya Lawaka. Haleluya. Yesus, haleluya. Kami tak mampu Tuhan. Ilawaka, ilawaka. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Semua kebusukan sudah Kau tanggung di kayu salib, kehancuran semua ditanggung di kayu salib. Kemustahilan sudah ditanggung di kayu salib. Engkau sanggup Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kami hanya menyembah Tuhan. Kami hanya menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Ilawaya bagaya lawasa. Ilawasa yalawaga. Ilawasa yalawaga. Ilawaya baga. Kami menyembah. Kami menyembah. Kami menyembah Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, angkat batu-batu keras Tuhan yang selama ini dipertahankan, hancurkan semua Tuhan. Oh, haleluya. Ilawaga, 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 ilawaga. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, haleluya. Kami menyembah, haleluya. 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 Ilawasa yalawaga, yalawaga. Yalawaga, yalawaga, yalawaga. Yalawaga, yalawaga. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Gimana bangga. Ilawaya bangga. Haleluya. 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 Ya Nafsu. Semua jadi indah pada waktunya Tuhan. Haleluya. Kami hanya
berserah, berseru kepada-Mu. Kami tidak bisa apa Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami hanya bangsa kafir, bangsa kafir yang semestinya hanya lahir untuk binasa, Tuhan, untuk dipatahkan leher keledai ini, Tuhan. Tapi Engkau berkemurahan, Tuhan, sampai bisa memakai kami, Tuhan. Haleluya, bangsa kafir yang dikuasai Babel, Tuhan. Engkau merebut untuk ditunggangi, Tuhan. Haleluya. Dipakai di akhir zaman ini. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Apapun kemustahilan yang dihadapi, Engkau mampu pada waktunya. Apapun kebusukan, Engkau mampu. Apapun kehancuran, Engkau mampu menjadikan indah semuanya, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sampai sempurna jika Engkau datang, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, kami hanya berserah, berseru, Tuhan. Waktu Tuhan yang menentukan semua. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, kita bangkit berdiri bersama. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan.
semua akan indah pada waktunya. Dengan jangan kecewa, jangan putus asa, jangan bangga dengan sesuatu. Hanya berserah, berseru kepada ikuti maunya Tuhan, berserah, berseru. Itu waktunya Tuhan bagi semua indah pada. Sekali lagi, ada yang mau mengangkat dua tangan, berserah, berseru. Ku yakin, percaya, haleluya. Ku yakin, percaya sekali lagi. Kita sembah, serahkan kepada Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah. Ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ulurkan tangan anugerah-Mu yang besar. Oh, tidak ada yang mustahil bagimu. Haleluya, ya Rabbah, ya Rabbah, kami bersyukur. Ya Rabbah, ya Rabbah, beri keyakinan Tuhan, berikan kejujuran, keyakinan. Oh, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, beri kejujuran, keyakinan. Oh, ya Rabbah, terima kasih. Semua indah pada waktunya, sampai sempurna seperti Engkau, layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan permai, yang paling indah bersama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih, turunkan tangan, kuatkan kami, tidak ada yang kecewa, putus asa, apapun yang sedang kami hadapi. Tapi kami ikuti apa yang menjadi kehendak-Mu, kami berserah, berseru, waktu-Mu akan tiba bagi kami Tuhan. Terima kasih, gembalakan kami di sini di Suprapto 2 BC Medan, di Patra Kuningan 14 Jakarta, di Simpang Borobudur 27 Malang. Juga yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran benar. Di dalam negeri, luar negeri semua, beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Yang merasa keubahan, kepuasan, pertolongan, pengangkatan bidang jasmani, rohani, sampai diangkat di awan yang permai Tuhan. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Jiwa-jiwa sudah undur, Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu, imam-imam, tarik kembali Tuhan. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan membalaskan berkat semua. Terima kasih Tuhan. Pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun. Oleh kuliah, sekolah, kegiatan, pekerjaan, kemalasan, penyakit, keluarga. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Setia berkobar sampai Engkau datang kembali. Pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia, Engkau jamah semua,
tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kaum muda sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik, satu dalam pengajaran benar, ada buah-buah pengajaran benar sesuai kehendak-Mu Tuhan. Beri ketabahan kaum muda, beri masa depan berhasil indah. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan, buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong kiranya pergumulan-pergumulan, oh Tuhan, dalam hidup sehari-hari kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu. Berkati semua apa yang diusahakan kerjakan, buka firman, buka jalan Tuhan, tolong Tuhan. Di zaman yang sulit Engkau tolong, tidak ada yang mustahil. Hutang piutang membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua Tuhan. Yang mencari pekerjaan buka firman, buka jalan Tuhan, tolong semua. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah, kuliah, beri hikmat, akal budi menghadapi apapun juga Tuhan. Oh, naik kelas dengan baik, lulus dengan baik Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih nilai merosot, Engkau tolong semua. Engkau berkemurahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian oh, pergumulan yang lain beri kemenangan. Selamatkan, sempurnakan kami. Rencana renovasi perluasan gereja di Malang Engkau tolong juga. IMB-nya tolong, pelaksanaannya Tuhan. Biaya semua tidak ada yang mustahil bagimu. Jika kehendak-Mu Engkau tolong semua Tuhan. Terima kasih. Demikian kunjungan-kunjungan, buka firman, buka jalan. Terjadi gerakan gempar di mana-mana, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu bisa datang kepadamu. Mulai di Batam Engkau tolong, kami tidak mampu Tuhan. Juga safari Natal Engkau tolong, Malang, Surabaya dan sekitarnya. Semua Engkau tolong. Juga tahun depan keluar negeri, dalam negeri, buka firman, buka jalan. Yang sesuai Engkau lanjutkan, yang tidak sesuai kehendak-Mu Engkau batalkan Tuhan. Terima kasih, nama-Mu diagung muliakan. Terima kasih juga Lempinel Kristus ajaib yang sudah lulus, kuatkan dalam pengajaran benar dalam segala hal. Yang masih di Malang beri ketaatan, yang akan datang Engkau buka firman, buka jalan. Engkau menyeleksi, Engkau membela, Engkau menolong Tuhan. Terima kasih. Penyebaran firman lewat kaset, DVD, siaran langsung, siaran tunda, radio, video, internet, YouTube, bahasa Indonesia, Inggris, majalah mana, urapi semua. Banyak jiwa dituai dalam firman pengajaran di dalam negeri, luar negeri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih GPT Pusat Pengurus, beri takut akan Tuhan, jujur dalam pengajaran benar dalam segala hal. Kami rindu hanya satu, kembalikan pada satu pengajaran benar, satu tata cara ibadah benar, satu penyembahan benar seperti dalam Alkitab. Seperti dulu kami sudah alami, kami bahagia. Tuhan membela, Tuhan menolong sampai kesatuan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepada banyak permohonan kami, Tuhan yang tahu, Tuhan yang tolong, mujizat pasti terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Nyanyi satu nyanyian, kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Korban ini masih untuk kebaktian persekutuan di Batam, di Batam. Tuhan menyertai kita semua. Engkaulah perisaiku 100, kemudian segera dijalankan. Engkaulah perisai. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, dan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus ku kan bertahan, selalu menopang.
Yesus selalu menopang hidupku. Sudah, ini ada doa malam satu session. Kemudian hari Sabtu kaum muda remaja jam 5:15 ajaklah kaum muda datang pada Tuhan, bersaksi kaum muda untuk mengajak teman-teman datang pada Tuhan. Minggu kebaktian sekolah minggu 9.30, umum jam 11 kurang sedikit. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Kemudian yang berulang tahun kemarin, Aksela Putra Darmawan, Bapak Arso Lumardio Malang semua. Hari ini 10 November Serafina Novianti Arnita Neta, ya, hari ini 10 November, selamat ulang tahun. Ibu Min Susanti Malang, Ibu Tri Sukartini Malang, Melva Manulang Medan, Ibu Vidya Simamora, Ibu Sitorus Medan. Sabtu 11, Ibu Nani Wayu Ningsi, Ibu Tutoyo Malang, Yunike Imelda Kristabele Ponorogo, Ibu Nurliana Manalu Medan, Princess Tania Desair Pardede Medan. Baik, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati semuanya. Baik, mari kita sama-sama bangkit diri, kita makan bersama, silakan ya, kemudian kita berdoa. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian pada kesempatan hari ini saja. Baik, kami berdoa Tuhan buat yang sakit dalam pemulihan, Engkau jamah semua. Bapak-bapak, ibu, anak muda, anak kecil, ampuni semua. Ibu Sarini, Ibu Untung, Ibu Susi, Engkau jamah. Ibu Sin, Ibu Juni, Ibu Himamati, mata pada bagian mata Engkau jamah. Ibu Rahel, Ibu Diki, Ibu Sri, Ibu Tian Muhardi, jamah. Bapak Buono beri kesehatan selalu, Bapak Gaino, Bapak Joni, Engkau jamah Tuhan. Saudara Hongte, Saudara Yohan, Saudara Esra, Engkau jamah juga kami serahkan. Pak Anton, kakak-kakaknya Pak Anton juga, Pak Drio, Bu Drio, jamah beri kesehatan selalu Tuhan. Tolong kiranya kami serahkan dalam tangan-Mu. Pak Samuel, Bu Samuel juga tolong. Ibu Sriwati di Pamekasan, Bapak Ateng beri kesehatan selalu, terutama bisa beribadah kepada-Mu. Ibu Dian, jamah sehatkan selalu. Ibu Mariam Sukainjun bagian mata, Engkau jamah bisa tetap menyembah, bisa beribadah melayani Tuhan. Tuhan tolong kiranya. Ibu Jimmy kakinya Engkau jamah. Tante Maria, Samuel Budianto, Bapak Peter, Bapak Andi Budianto, Engkau jamah. Bapak Gunawan di Semarang, Engkau jamah. Pangaribowo, Pendeta Sutrisno dan Ibu, Pendeta Lukas Amanu, Pendeta Nadia, Pendeta Jimmy, Pendeta Sianturi juga jamah. Tuhan, Pendeta Silaban, Engkau jamah juga kami serahkan ke dalam tangan. Bapak Darmono, Engkau jamah selalu Tuhan. Tolong kiranya. Bapak Sagrim jamah juga. Papanya Meli juga Engkau jamah kiranya. Kami serahkan. Asni juga, Ibu Silvi Mas Kamin, Engkau jamah yang baru dari Thailand, Engkau kuatkan selalu. Tolong kiranya. Ibu Min juga, Ibu Jarwo dan lain-lain. Semua yang tidak disebut nama, ampuni kami semua Tuhan. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit yang mengganggu, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong, Tuhan berkemurahan. Beri kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih yang berulang tahun kemarin, hari ini, besok dan selanjutnya. Beri kami panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat-berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidupnya. Terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Doa malam Tuhan tolong juga kuatkan kami, buka firman, buka jalan, kami bisa menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Yang tidak hadir malam ini, apapun keadaan mereka dimanapun berada, Engkau jamah Tuhan. Kesempatan yang lain bisa datang setia kepadamu, Engkau tolong. Makanan minuman yang disediakan, sucikan, balaskan, sucikan, bermanfaat bagi tubuh kesehatan kami untuk memuliakan Tuhan. Para janda, yatim piatu, anak Tuhan, hamba Tuhan dalam kekurangan, berkati mereka seperti Engkau berkati kami. Sidang jemaat berkati, tangan-tangan berkorban, Tuhan berkati semua. Yang bepergian ke luar kota, luar pulau dan lain semua, Engkau tetap jaga, lindungi, sertai sampai kembali dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang harus pulang juga jaga, lindungi, stay, jauhkan dari celaka mara bahaya. Yang tinggal beri kekuatan, kesehatan. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan lain. Puji Tuhan.